apa sih yang menjadi urgensi? Yang pertama adalah soal substansinya. Jadi dari substansinya misalnya beberapa kewenangan-kewenangan vital yang sekarang sedang dikembangkan dan digunakan oleh atas korupsi itu kan hilang. KPK misalnya dengan kewenangan penyelidikan yang seperti sekarang, dia bisa menyadap, kemudian dia bisa melakukan pencegahan orang yang kemudian mau keluar negeri dicegah di sana, blokir rekening, itu semua akan hilang kalau KUHP itu disahkan. Jadi boleh jadi ini adalah upaya pelemahan kalau dipaksakan. Ini yang kemudian jadi urgent. Dan yang perlu diingat lagi, bukan hanya KPK saja, tapi juga lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan penyelidikan. PPATK, penyelidik, hilang kewenangannya. BIN, hilang. BNN, hilang. Kemudian, dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya menjadi masalah bagi sistem penegakan hukum. Maka dari itu, ini urgent untuk segera ditarik oleh pemerintah dan lakukan pembahasan ulang. Sebetulnya ada banyak ya. Kalau penyelidikan itu bicara soal KUHP-nya. Kemudian KUHP-nya misalnya kita bicara soal hukuman. Dalam salah satu pasal itu kemudian dia melarang dalam tanda kutip bahwa Mahkamah Agung pada putusan kasasi menghukum lebih berat daripada pengadilan yang ada di bawahnya. Ini akan membahayakan ya dalam ranah pemberantasan korupsi. Kita punya contoh, Angelina Sondakh misalnya, yang tadinya dihukum di bawah 5 tahun, sekarang jadi 12 tahun. Yang tadinya tidak didenda, tidak diminta uang pengganti 12,5 miliar, pada putusan kasasi dia diminta 12,5 miliar. Jadi efek jera, kemudian soal memberikan terapi atau pelajaran dalam tanda kutip kepada pelaku koruptor lainnya itu terjadi. Nah, kalau kemudian sekarang dipaksakan, tetap disahkan, maka kemudian hakim pada tingkat kasasi tidak bisa menghukum lebih berat daripada ada putusan pengadilan yang di bawahnya. Ini agak mengerikan. Jadi kayak misalkan putusan bebas dari wali kota Bekasi, Muhtar Muhammad misalnya. Kalau kemudian undang-undang atau KUHP ini disahkan, KUHP ini disahkan, maka mereka tidak akan bisa dihukum. Kan sudah vonis bebas, hukuman tidak boleh lebih berat daripada hukuman bebas, kira-kira gitu ya. Nah, ini akan jadi masalah, tidak hanya Muhtar Muhammad misalnya, Agus Najamudin dan kasus-kasus lainnya yang kemudian dia divonis bebas pada pengadilan Tipikor, pengadilan negeri Tipikor, kemudian dia divonis bersalah pada kasasi. Itu akan berubah. Jadi apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat bahwa koruptor harus dihukum jera, dihukum berat, itu akan terjadi karena sudah dibatasi dalam norma. Hakim di level kasasi tidak boleh menghukum lebih berat daripada putusan di level pengadilan negeri tipikornya atau di bawahnya. Ini bahaya. Nah, kemudian yang lain misalnya seperti penyadapan, bahwa benar memang pada tahap atau kondisi negara yang ideal, yang namanya penyadapan itu butuh izin dari pengadilan. Tapi apa jadinya dalam kondisi Indonesia seperti sekarang? Hakim juga masih ada yang melakukan korupsi. Apa jadinya kalau kemudian penegak hukum ya, ingin menyadap hakim misalnya, kemudian dia harus minta izin sama hakimnya? Kan hampir tidak mungkin. Nah, ini kondisi-kondisi yang dalam pandangan kami itu belum bisa dipaksakan dengan hukum yang ideal. Jadi memang perlu ada banyak penyesuaian sehingga kita menyimpulkan bahwa beberapa pointers yang ada dalam KUHP dan KUHP itu akan melemahkan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Jadi kita mau ini tarik dulu pemerintah, kemudian lakukan pembahasan ulang dan lebih sistematis. Jangan seperti sekarang, KUHP-nya dulu, baru KUHP-nya dulu. Padahal kalau kita bicara soal urutan, sistem kriminal dari sistem, kita bicara soal pidana material dulu, baru bicara soal pidana formilnya, yaitu bicara soal KUHP-nya. Nah, ini menurut kita menjadi penting. Untuk urgensi perubahan KUHP sendiri, menurut Bung Tama gimana? Iya, sebetulnya yang perlu kita pahami bersama adalah semangat untuk merevisi menjadi sebuah kebutuhan. ICW, kemudian teman-teman NGO lainnya, bahkan masyarakat, kelompok masyarakat sipil lainnya, itu mendukung adanya revisi KUHP dan KUHP. Tapi tidak dengan substansi yang seperti sekarang dan tim pembahas yang seperti sekarang di DPR. Kenapa? Waktunya kurang. Kemudian orang-orang yang ada di DPR juga perhatiannya sedang habis untuk mengikuti pemilu.
Jadi kita khawatir pembahasan tidak dilakukan dengan cara yang serius. Jadi asal main sahkan saja, ini kita nggak mau terjadi. Kemudian juga kita lihat beberapa anggota DPR ya, dari tim panja itu nggak sampai setengahnya dari 27 orang. Pada rapat terakhir misalkan tanggal 22 Januari 2013 itu hanya ada 6 orang yang hadir dari 27 anggota panja. Apakah ini dianggap sebagai keseriusan? Itu tidak. Maka dari itu jangan dipaksakan. Untuk menurut Bang Tama sendiri, peran apa sih yang bisa dimainkan kampus? Sebetulnya ini yang kemudian kita rindukan ya. Jadi tidak ada perubahan yang tidak diawali dari gerakan pemuda atau mahasiswa. Ini yang kita tunggu sebetulnya. Nah hari ini kita boleh kasih apresiasi kepada Universitas di Unpar, Fakultas Hukum Unpar, karena sudah melakukan pembahasan revisi secara resmi, kemudian secara serius. Ini sudah bagus, tapi kemudian perlu ada semacam gerakan secara resmi atau gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan ya, misalkan seperti respon pengiriman surat, permintaan resmi untuk ditarik, bahkan sampai mendatangi DPR dan lain sebagainya. Saya rasa itu menjadi beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Ya katakanlah yang paling ringannya adalah membuat semacam kajian yang singkat, kemudian memberikan semacam responnya terhadap para pembahas yang ada sekarang. Karena apa? Karena tadi saya katakan di awal bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia ini itu hampir tidak mungkin kalau tidak ada peran dari mahasiswa dan pemuda. Oke, gitu aja deh.